Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial yang akan menjelaskan pengenalan objek dan subjek PPh pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Pengertian PPh pasal 21 ini diambil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2015. Kita masuk untuk terlebih dahulu yaitu objek PPh pasal 21. Definisi objek PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka jika berkenaan dengan PPh 21, objek pajak penghasilan PPh 21 merupakan semua jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 21. Pemerintah menetapkan jenis penghasilan yang dikenai PPh 21 dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Pasal 5. Bentuknya terdiri dari segala jenis penghasilan yang diterima karyawan yang bersifat teratur seperti gaji dan tunjangan tetap. Selain itu, penghasilan pegawai yang tidak teratur seperti tunjangan kehadiran, tunjangan hari raya atau THR keagamaan, dan bonus juga merupakan objek pajak penghasilan PPh 21. Begitu pula dengan tunjangan pajak karyawan yang diberikan perusahaan. Untuk lebih jelasnya kita masuk jenis objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh karyawan tetap baik berupa penghasilan yang teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur bentuknya bisa berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja dan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus, contohnya berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, serta tunjangan hari tua. Penghasilan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang berbentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Imbalan kepada bukan karyawan antara lain seperti honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai bayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Berikutnya, bayaran yang diberikan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Ini merupakan jenis objek PPh pasal 21, yaitu penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Masih masuk ke dalam jenis objek pajak penghasilan yang kedua, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan. Itu pakai tas kan? Ini kepala. Terusnya kalau rekam suara kamu masuk kalau kamu ngomong. Yang pertama bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau demand profit. Di luar aja.
Selanjutnya kita masuk subjek PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21, subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun kewajiban setiap subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak berbeda-beda, begitu pula dengan hak-hak yang diperolehnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, secara ringkas, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan dan badan usaha tetap atau BUT. Namun, hal tersebut masih dibagi berdasarkan domisili, yakni subjek pajak penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah menggunakan dua dasar hukum untuk menetapkan subjek pajak penghasilan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, lalu yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2008 tentang penetapan organisasi-organisasi internasional dan pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Adapun kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Kita masuk jenis subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 4 jenis, namun setiap jenisnya masih terbagi menjadi 2, yakni dalam negeri dan luar negeri. Untuk lebih jelasnya, kita lihat jenis subjek pajak penghasilan yang pertama, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak penghasilan orang pribadi ini ada 2 jenis, yaitu subjek PPh dalam negeri. Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah warga negara Indonesia atau WNI atau warga negara asing atau WNA yang bekerja dan memperoleh penghasilan serta berdomisili atau berkediaman tetap di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selain itu, mereka yang berada di Indonesia dalam 1 tahun pajak dan mempunyai niat untuk tinggal di sini juga termasuk di dalamnya. Akan tetapi, tidak semua WNI atau WNA dengan kategori seperti yang dipaparkan masuk sebagai wajib pajak penghasilan. Mereka tidak perlu membayar pajak penghasilan jika menerima penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak yang senilai 54 juta per tahun. Jadi apabila WNI atau WNA PTKP-nya tidak melebihi 54 juta per tahun, maka tidak membayar pajak. Yang kedua, subjek pajak PPh luar negeri. Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri adalah WNI atau WNA yang tidak berdomisili di Indonesia dan tinggal kurang dari 183 hari di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan. Selama itu mereka dapat berada di luar negeri atau menjalankan usahanya di Indonesia dengan pergi pulang, namun selama mendapatkan penghasilan dari usahanya tersebut, wajib pajak orang pribadi tersebut tetap dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Meski begitu, bila menambah masa tinggalnya setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang tersebut bisa mengurus penggantian status subjek pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan berhak memperoleh keuntungan seperti hak membayar pajak secara angsuran selama 1 tahun pajak. Kita masuk jenis subjek pajak penghasilan yang kedua, yaitu subjek pajak penghasilan badan. Subjek pajak penghasilan badan ada 2 juga. Yang pertama yaitu subjek PPh badan dalam negeri. Subjek pajak penghasilan badan mencakup semua perusahaan yang melakukan aktivitas usahanya di Indonesia. Badan tersebut akan langsung menjadi subjek pajak penghasilan dalam negeri sejak didirikan atau mulai berkedudukan dan mendapat penghasilan di Indonesia. Yang kedua, subjek PPh badan luar negeri. Subjek pajak penghasilan badan luar negeri merupakan badan yang tidak berkedudukan atau didirikan di Indonesia, tetapi menjalankan aktivitasnya dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Misalnya perusahaan X dari Malaysia dan tidak punya kantor di Indonesia,
Namun, perusahaan tersebut memiliki karyawan yang secara berkala datang ke Indonesia untuk berjualan dan mendapatkan penghasilan. Maka perusahaan X akan tetap menjadi subjek PPh Badan Luar Negeri. Kita masuk jenis subjek pajak penghasilan yang ketiga, yaitu subjek pajak penghasilan warisan. Warisan yang belum dibagi juga bisa dikategorikan sebagai subjek pajak penghasilan. Namun ada syaratnya, warisan tersebut harus berpotensi menjadi penghasilan. Contohnya yaitu warisan berupa properti yang akhirnya disewakan. Karena memberikan penghasilan, warisan tersebut dihitung sebagai subjek pajak penghasilan. Lalu berkaitan dengan kewajiban perpajakan, baik kewajiban bayar pajak dan lapor pajak. Dari subjek pajak warisan, pelaksanaannya dapat diwakili oleh salah satu ahli waris atau pengurus warisan serta pelaksana wasiat. Kita masuk jenis subjek pajak penghasilan yang keempat, yaitu subjek pajak penghasilan Badan Usaha Tetap atau BUT. BUT juga menjadi subjek pajak penghasilan. Meski tempat usahanya tidak berkedudukan di Indonesia, selama BUT tersebut melakukan aktivitas ekonomi yang memberikan penghasilan, maka akan dijadikan subjek pajak penghasilan. Contoh dari BUT adalah aset berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang, dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Itulah tadi pengenalan mengenai objek pajak dan subjek pajak penghasilan PPh pasal 21. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.